Oke, kami dari kelompok sekian akan menjelaskan tentang dampak negatif dari perkembangannya iptek di 4 bidang, yakni bidang sosial budaya, bidang ekonomi, bidang politik, dan bidang pertahanan dan keamanan. Oke, langsung saja kita bahas. Dampak negatif iptek di bidang sosial budaya. 1. Rusaknya moral masyarakat. Pengaruh buruk dari luar yang selalu dipertontonkan di media internet dan televisi dapat dengan mudah diakses oleh semua orang dan dapat mempengaruhi orang yang melihatnya. 2. Lunturnya nilai-nilai keagamaan. Sibuknya kegiatan manusia di zaman modern ini juga bisa menghambat masyarakat untuk beribadah. Manusia-manusia di dunia dituntut untuk berkompetisi agar bisa bertahan hidup di dunia, bahkan berkonflik-konflik di dunia yang dilatar belakangi perebutan kekuasaan. 3. Pudarnya nilai-nilai budaya lokal. Akibat dari globalisasi di bidang sosial budaya, baju-baju adat dan masyarakat menjadi ciri khas suku bangsa di Pulau Jawa sudah jarang digunakan, karena dianggap kuno dan tidak menarik. Sementara orang-orang kini lebih suka berdandan, mengikuti fashion dari artis yang dikaguminya. 4. Hilangnya kesenian tradisional. Berkurangnya minat masyarakat terhadap kesenian tradisional bisa menjadi penyebab kesenian tradisional mati dan hilang. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi kita semua untuk lebih mencintai budaya dan kesenian lokal, dan tidak perlu menunggu negara tetangga mengeklaim seni lokal agar kita menjadi latah dalam mencintai budaya dan kesenian lokal. Pengaruh negatif kemajuan iptek di bidang politik. Yang pertama, kemajuan iptek dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk berpaling dari ideologi Pancasila, bahkan lebih memilih ideologi liberalis. Hal ini terjadi karena perkembangan iptek mampu meyakinkan sebagian masyarakat Indonesia bahwa liberalis akan membawakan manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Yang kedua, munculnya gerakan terorisme dan radikalisme. Para pelaku gerakan tersebut umumnya pintar memanfaatkan teknologi seperti keterampilan merakit bom, senjata, dan lainnya. Namun sayangnya, kepintaran tersebut digunakan untuk mengganggu keamanan negara. Yang ketiga, terganggunya stabilitas politik akibat menyebarnya isu hoaks terkait pemerintah, lembaga swadaya, masyarakat publik figur, hingga mudahnya informasi isu palsu merebak tak terkendali. Dampak negatif iptek dalam aspek ekonomi. Yang pertama, Indonesia dibanjiri oleh barang import dari luar negeri yang melalui perdagangan bebas, yang mengakibatkan barang tradisional dari Indonesia mengalami kekalahan dalam bersaing di dunia perdagangan. Yang kedua, perekonomian negara cepat atau lambat akan dikuasai oleh negara maju. Karena negara maju mudah menanamkan modalnya pada Indonesia. Jadi akibatnya Indonesia kalah bersaing dalam perekonomian negara. Yang ketiga, akan timbul kesenjangan sosial, akibatnya terjadi persaingan bebas dan yang menang akan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan tertindas. Yang keempat, sektor-sektor ekonomi rakyat seperti subsidi, bantu-bantuan itu semakin berkurang. Oke, kita masuk ke aspek yang keempat, yaitu dampak negatif di bidang keamanan dan pertahanan. Oke, yang pertama, penyalahgunaan satelit. Oke, bisa dibayangkan dengan penyalahan gunaan satelit itu bisa memata-matai suatu negara. Seperti contohnya pada Freeport. Di situ orang Amerika di sana memantau Freeport itu dengan satelit mereka. Mereka mengetahui kadar emas yang tinggi di gunung tersebut. Kemudian yang kedua, melalui media internet. Dengan media internet, seperti orang-orang teroris dapat saling menghubungi, saling berkomunikasi untuk tujuan-tujuan mereka yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, munculnya perang informasi dengan memanfaatkan perkembangan sistem
teknologi informasi karena sifat penggunaan sistem secara bersamaan. Dan yang keempat berkaitan dengan teknologi senjata pemusnah massal seperti senjata nuklir. Coba kalian pikirkan, bagaimana jika ilmu pengetahuan berkembang sangat luas, menyebar sangat luas sehingga pembuatan nuklir dapat diakses dengan internet. Itu sangat berbahaya, apalagi jika disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik.